Oi Ci, Nintendo Switch 2 udah rilis nih. Dan harusnya itu jadi pilihan pertama kalau kalian berminat untuk beli konsol dari Nintendo saat ini. Tapi justru di tahun 2026 ini gue lebih tertarik untuk beli Nintendo Switch OLED. Bukan karena Switch 2 jelek, tapi karena dari sisi value dan pengalaman main. Switch OLED itu adalah pilihan yang paling masuk akal di tahun 2026 menurut gue. Kenapa gue bisa bilang begitu? Yuk kita bahas alasannya satu persatu. Alasan paling kuat kenapa Switch OLED masih relevan di tahun 2026 itu simple. Library gamenya udah gila-gilaan lengkap banget. Bukan cuma banyak tapi siap dimainin sekarang. Kalau kita lihat game first party Nintendo kayak contohnya Zelda Breath of the Wild atau Tears of the Kingdom, dua-duanya udah jadi game legendaris, replayable, dan masih relevan sampai bertahun-tahun ke depan. Game-game Mario kayak Super Mario Odyssey, Mario Wonder, 3D World, ini game yang bisa lu mainin secara lagi santai tapi juga fun banget. Game-game Pokemon kayak Legend Arceus, Scarlet dan Violet, bahkan game kayak Pokemon ZA yang keluar buat Switch 2 juga masih bisa dimainin di Switch OLED. Belum lagi game-game yang sifatnya long term dan santai kayak contohnya Animal Crossing, New Horizons. Ini game yang bisa orang mainin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun yang gak ada bosan-bosannya cuy, karena bakal berkembang terus gamenya. Terus Stardew Valley, Cozy Grove, dan game cozy lainnya. Dan yang paling penting party game dan multiplayer lokal. Contohnya kayak Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party, Superstars atau Jambore, dan juga ada Smash Bros Ultimate. Ini tipe game yang bikin Switch itu beda dari konsol lain. Sementara di Switch 2, iya gamenya bakal banyak, tapi banyak juga yang belum rilis. Jadi di tahun 2026 ini, Switch OLED itu bukan konsol yang nunggu game, tapi konsol yang tinggal nyalain, pilih game, dan langsung main deh. Next, sekarang kita ngomongin hal yang gak bisa dihindari, harga. Di market sekarang, harga dari Nintendo Switch 2 itu sekitar 8,5 sampai 9 jutaan ya. Dan harga game originalnya itu sekitar 700.000 sampai 1 jutaan per game. Artinya apa? Kalau lu beli 5 game itu aja sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Dan kalau misalnya lu beli 10 game, itu bisa jadi kayak 7 jutaan cuma buat game doang. Yang mana harga dari gamenya sendiri hampir seharga konsolnya sendiri cuy. Jadi Switch 2 itu bukan cuma mahal di awal tapi juga mahal buat dinikmati. Bandingin sama Switch OLED CFW yang harganya sekitar 4 sampai 5 jutaan. Dengan budget yang bahkan nggak sampai setengahnya, lu udah dapat konsol, akses ke library yang lebih besar, dan masih ada sisa buat aksesoris atau controller tambahan. Ini bukan soal murah doang, tapi soal total cost of ownership dari sebuah konsolnya. Next, gue mau bahas soal CFW. Nah, ini bagian yang sensitif nih, jadi gue lurusin dari awal ya. Gue bukan ngajarin, gue bukan nyuruh, gue juga bukan glorify pembajakan. Tapi kita harus jujur juga sama realita dengan CFW di Switch OLED. Dimana dengan CFW ini, lu bisa nyoba banyak game, explore genre yang mungkin gak bakal lu beli kalau di full price. Lu juga bisa mainin game tanpa harus mikir, anjir ini worth it gak ya 800.000? Coba hitung pakai logika sederhana aja deh. 10 game itu dikali 700.000 itu udah 7 juta. Itu baru gamenya aja, belum konsolnya buat Switch 2-nya yang belum ada CFW-nya. Sedangkan di Switch OLED CFW, contoh gue pakai memori 512GB itu bisa sekitar 40 game gitu cuy. Kalau per gamenya kita anggap aja 500.000, total gamenya aja udah senilai 20 juta. Dan lu bisa kapan aja ganti-ganti gamenya dengan library dengan total ribuan games yang bisa lu coba mainin. Dan buat gamer, terutama di market kita, CFW itu akhirnya jadi jalan tengah gitu sih, supaya kita bisa tetap nikmatin Nintendo experience tanpa harus keluarin biaya yang gak masuk akal. Sekali lagi, ini bukan ideal, tapi ini realistis. Next, sekarang soal performa dari konsolnya. Yes, gue tahu Switch 2 itu grafiknya lebih bagus, gambarnya kelihatan lebih tajam, lebih modern. Tapi jujur aja kalau tujuan lu main Nintendo itu buat adu grafik, dari awal sih menurut gue lu udah salah target. Orang yang beli Nintendo itu karena gamenya fun, simple, gak ribet, dan bisa dimainin rame-rame. Main Mario Kart bareng temen, jahatin temen pas main Mario Party, atau santai main Zelda sendirian. Dan dari sisi fun, Switch OLED dan Switch 2 itu sama aja rasanya. Yang beda cuma resolusi dan grafiknya yang lebih bagus aja, bukan pengalaman mainnya. Game Nintendo itu timeless dan gak obsolete cuma karena grafiknya gak paling baru.
Dan by the way, game Switch OLED itu juga grafiknya in my opinion gak jelek-jelek amat kok. Apalagi kalau kalian pasangin ke TV 4K yang bagus, jadi kelihatannya sih outputnya bagus-bagus aja kalau menurut gue. Next, gue mau bahas juga tentang kematangan produk dan ekosistem. Ini poin yang sering dilupain. Switch OLED itu udah bertahun-tahun ada di market, problem hardware-nya itu udah ketahuan, aksesoris udah murah dan gampang dicari, spare part, tutorial, komunitas semuanya juga udah ada. Sedangkan Switch 2 saat ini tuh masih ada di fase early adopter. Masih banyak tanda tanya dan bisa jadi ada resiko batch awal itu selalu ada kemungkinannya. Buat orang yang pengen main tenang, Switch OLED itu menurut gue jelas lebih aman dan lebih masuk akal sih saat ini. Dari poin-poin sebelumnya yang udah gue jelasin, jadi siapa sih yang paling cocok untuk beli Switch OLED di tahun 2026 atau di tahun-tahun selanjutnya menurut gue? Menurut gue sih Switch OLED di 2026 ini cocok buat kalian gamer casual atau orang yang baru mau masuk ekosistem Nintendo, yang pengen main untuk dapetin fun-nya tanpa mikir budget dan gak peduli grafik ultra. Dan kalau lu misalnya kolektor atau pengejar teknologi terbaru atau pengen future proof jangka panjang, Switch 2 mungkin jadi masuk akal sih buat kalian. Tapi buat kebanyakan orang, Switch OLED itu lebih rasional dan lebih masuk akal sih kalau menurut gue. Jadi kesimpulannya gini, Nintendo Switch OLED di tahun 2026 ini adalah pilihan yang paling logis buat orang yang pengen ngerasain experience fun-nya game-game Nintendo. Kalau kalian casual gamers dan bukan enthusiast yang harus jadi early adopter, menurut gue Switch OLED ini adalah pilihan yang tepat banget cuy buat di tahun 2026 ini. Atau bahkan di tahun-tahun selanjutnya karena game Nintendo itu timeless cuy. Switch 2 itu bukan konsol yang jelek, tapi belum tentu konsol yang paling masuk akal buat semua orang sekarang. Kalau kita lihat dari total cost of ownership-nya. Dan buat banyak gamer, Switch OLED justru ada di titik paling ideal antara harga, game, fun, dan realitanya. Kalau menurut lu gimana? Lu tim Switch OLED atau tetap sikat Switch 2 aja? Tulis di kolom komentar ya cuy. Oke, segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. I'll see you guys on the next video. Ciao.